Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binamatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama untuk sholat subuh berjamaah di masjid kita ini. Di Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Masjid kita. Masjidullah. Dalam Al-Quran, Masajidullah. Banyak kata-kata masjid di dalam Al-Quran, tersebar puluhan. Insya Allah di sini banyak ahli Al-Quran. Setiap baca Al-Quran, insya Allah kita bertemu dengan kata-kata masjid atau masajid. Jadi jamaknya plural, masajid. Mufradnya masjid. Diambil oleh bahasa Indonesia seutuhnya. Masjid ya masjid. Bahasa Arabnya masjid. Bahasa Indonesia ya masjid. Atau masjid. Masjid itu, kalau kembalikan kepada asal kata masjid itu, secara etimologis, tempat sujud, isim maqam. Kata orang yang ahli bahasa Arab. Menunjukkan tempat. Masjid, tempat sujud. Bagaimana dengan mushola? Tempat sholat. Nah, jadi menunjukkan tempat. Mushola, tempat sholat. Masjid, tempat sujud. Ya sholat. Jadi menunjukkan tempat. Banyak puluhan ayat. Bahkan ada yang dikaitkan dengan Al-Haram. Masjidil Haram. Ada dengan Allah. Masajidullah. Masjid Allah. Dari kata ini jelas sudah. Untuk apa masjid itu? Ya, untuk apa? Nah, di situ. Umumnya masjid besar. Untuk salat berjamaah. Sekaligus untuk salat Jumat berjamaah. Masjid. Mushola lebih kecil fisiknya. Bisa sampai hanya dibatas fungsinya untuk sholat berjamaah. Bagaimana dengan langgar? Langgar. Sholat dilanggar. ini agak tak nyaman. Sholat dilanggar itu. Artinya bertempat langgar gitu ya. Itu kadang-kadang teman-teman dikocok, apa salamnya? Islam kok salat dilanggar? Bukan dilanggar, ditabrak. Tempatnya dilanggar. Gitu. Agak proseskan ke bahasa Madura. Ya. Kalau salat langgar. Jadi salat itu langgar. Musola di masjid. Musola masjid sama Pak. Katanya dengan fungsi. Tempat sholat, tempat sujud, tempat sholat. Kembali lagi, dalam Al-Quran banyak bertebaran, puluhan katanya orang yang pintar menelaah, puluhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memperhatikan apa fungsi masjid. Di dalam Al-Quran, Al-A'raf 31, insya Allah, mohon dikoreksi kalau salah, katanya mata-mata tua sudah. Kadang-kadang lihat huruf itu kabur. Insya Allah Al-A'raf ayat ke-31. Ya Bani Adam. Wahai anak Adam. Wahai manusia. Jadi manusia Pak. Ya Bani Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Separuh saja sudah. Separuh dalam satu ayat ini. Paruh awal. InsyaAllah maknanya artinya sudah paham semua.
Tapi tidak apa-apa saya terjemahkan. Mohon dikoreksi kalau kurang lebih, wahai anak Adam, wahai manusia, khudzu zinatakum. Ambillah perhiasanmu. Pakailah pakaianmu yang apik. Khudzu zinatakum. Ambillah kalian perhiasanmu. Pakai perhiasan, Pak. Maksudnya pakailah pakaianmu yang api, sing api. Masuk sing wis guyan, Pak. Sing sudah laju itu. Ya, kelasnya kelas biasa lah. Seperti apa? Kamus api, bagus sudah. Ya, kamus umumnya sajalah seperti apa? Ya, seperti kita ini sudah. Pakailah pakaianmu yang bagus di saat sholat. Saat ke masjid. Orang masjid kan untuk sholat, Pak. Inda kulli masjidin. Pada setiap ke masjid. Pada setiap ke masjid untuk sholat. Karena masjid untuk sholat. Untuk tidak macam-macam. Untuk zikrullah. Untuk bertafakur kepada Allah. Untuk melakukan segenap ibadah dengan optimal dan ikhlas. Itu masjid. Dan itu fungsinya masjid. Karena itu di dalam masjid ada tata tertib. Ada fatsun. Ada etika. Insya Allah Bapak kita sudah melaksanakan itu. Sudah, insya Allah sudah. Coba di luar kita kadang-kadang ada, Pak. Yang tingkahannya tuh di luar fatsun. Iki yo opo, gak ngerti kita masjid iki. Kalau kita insya Allah lah, insya Allah. Karena takmir banyak memberikan contoh. Memang semua bermula dari takmir, Pak. Seperti apa takmir? Seperti itu jamaahnya. Jadi lihat wajah masjid, lihat takmirnya. Seperti apa takmir? Seperti itu jamaah masjid takmir itu. Masjid jamaah. Dalam arti jamaah masjid itu. Kalau tampilnya takmir dipertanyakan. Diminta. Harus performanya. Oke. Itu dia. Berarti dari takmir itu. Bahwa makmur masjid. Ya takmir itu. Ya harus tampil di depan. Dan contoh konkret yang cantik dan api. Kita sudah. Insya Allah. Ada pada firman Allah. Selain itu. Di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Ada lagi kata masjid. Hadapkanlah wajahmu dikala kamu salat. Sembahlah dia Allah dengan ikhlas semata karena Allah. Kurang lebih bertariban. Jadi hadapkanlah wajahmu. Dikala kamu salat dan sembahlah dia dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi jelas semua yang hadir ke masjid adalah untuk apa? Apalagi kalau dia untuk salat. Dengan khusyuk. Jadi berangkat dari rumah sudah dengan khusyuk. Masuk masjid dengan kaki kanan. Berdoa. Mulai sudah dengan ketat melaksanakan tata tertib masuk masjid. Ada lagi firman Allah. Ini barangkali yang perlu kita jadikan bahan renungan. Setelah saya sampaikan ini. Utama untuk saya. Di dalam An-Nur 36 insya Allah. Mau dikoreksi kalau salah. Fi buyutin adhinallah. Di rumah-rumah itu. Di masjid-masjid itu. Adhinallahu antarfa'a. Wa idhukara fi'asmahu. Usabbihu lahu fiha. Bilghudhi wal asal. Di rumah-rumah itu. Di masjid-masjid di sana itu. Yang Allah telah perintahkan. Untuk mengagungkan Allah. Menyebutkan nama Allah.
dan bertasbih kepadanya di kala pagi dan petang. Untuk apa masjid? Ya untuk itu, zikrullah. Tidak untuk tertawa-tawa. Tidak untuk guyon di masjid. Saya dengar ada anak kecil katanya tulen di masjid gambar-gambar joget-joget. Duh panggang dari api itu. Amankan masjid ini Pak. Masjidullah. Bahkan masajidullah. Masjid Allah. Jadi sakral tempat ini. Jadi aman kan. Memang takmir berat tugasnya. Tapi raja ganjarannya. Nah itu jangan khawatir. Allah menilai sekecil apapun amal kita. Apalagi untuk masajidullah. Masajidullah. Masjid Allah. Dikaitkan dengan Allah. Masjid ini masjid Allah. Masjid Allah. Jadi dengan masuk ke masjid Allah. Catat itu. Tancapkan di hati kita masih untuk saya. Jadi meskipun sunnah berdoa, fatal kalau tidak berdoa itu. Masuk masjid berdoa. Keluar masjid berdoa. Masuk tangan kaki kanan. Keluar kaki kiri. Nah, itu simbol tanda kita respect. Mengerti makna apa masjid. Masjid Allah. Masjid Allah sekali lagi. Di rumah-rumah. Ya, di masjid-masjid. Yang Allah telah tetapkan, Allah perintahkan untuk mengagungkan antarfa. Wa idzukara. Untuk menyebut di dalam itu namanya, nama Allah. Dan bertasbih mensucikan di kala pagi, di saat petang. Jadi zikrullah di sini Pak. Makanya kuyon-kuyon tidak boleh. Di sini tidak ada. Saya masuk ke masjid banyak. Bersuara pun tidak boleh keras dalam masjid. Bicara keras tidak boleh. Karena di sini tempat zikrullah. Melaksanakan segenap ibadah. Dengan optimal, mukhlis. Karena Allah. Itu masjid. Saya teriak ini. Saya kalau masuk, ya selain masjid kita ya. Kalau masjid kita alhamdulillah Pak. Ini ada ngecap saya. Di mana masjid kita ini. Perjalanan sudah insya Allah oke sudah. Coba ditingkatkan. Ditingkatkan Pak. Kita jangan puas dengan hasil yang ada. Karena ini masjid. Tempat yang suci, agung. Masjid itu. Jadi jangan masjid. Tidak. Ada fatsun di sini. Ada tata krama, ada etika. Ketat. Masuk ke kanan. Keluar ke kiri. Berdoa. Bagaimana? Tidak kerja lain, mereka ibadah. Tidak lain, Pak. Ibadah. Apa makna ibadah? Kita ngerti semua. Bertakarub, berzikir. Berzikir. Mengagungkan nama Allah. Apalagi kalau tidak salat. Untuk tidak baca Al-Quran. Karena itu harus ada fatsun yang harus kita ketat menjaganya. Masuk masjid sudah siap Pak. Tidak mengerjakan lainnya. Ini maaf bukan di sini. Cengengesan. Tidak boleh. Tidak apa. Di mana hatinya ini? Tunduk sudah. Zikrullah. Sudah vertikal. Sudah. Vertikal. Makanya itikaf di sini. Di masjid. Itikaf di mana? Di masjid. Semua ibadah itu. Masjid. Pusatnya. Itulah masjid. Masjidullah. Karena hebatnya masjid dikaitkan dengan Masjidul Haram. Ya, dengan kata haram. Masjidul Haram. Ada dikaitkan dengan dimunasabahkan dengan Allah. Masajidullah. Masjid Allah. Bukan masjidnya Rohiyat. Ya, bukan. Masajidullah. Masjid Allah. Baca Quran. Baca jenengan nabrak kata masjid. Lihat itu. Bertebaran. Bertebaran. Ini apa? Mengundang kita untuk mengerti makna. Arti masajidullah. Masajidullah. Masjid Allah. Jadi jelaslah. Di rumah-rumah. Yang di sana itu. Telah diperintahkan oleh Allah. Untuk mengagungkan. Berzikir dengan nama Allah. Bertasbih. Di saat
di kala pagi dan petang. Yaitu masjid. Yaitu masjid kita itu. Jadi lebih hebat dari tempat ibadah yang lain. Maaf, ini bukan menyudutkan yang lain. Jadi lebih mengerti makna masjid lain Pak. Tampilan kita lain. Sehingga khudzu zinatakum inda kulli. Saya berpakaian pun dituntut Allah. Pakailah pakaian yang bagus. Ya tentu relatif ya. Seperti ini sudah bagus menurut saya. Kalau sudah pensiunan ya. Bagus sudah gini. Dan saya. Bapaknya bariku. Siapa bapak itu. Wis tidak up to date. Out of date sudah. Ya sudah namanya stylenya orang tua ya. Style tua. Desainnya desain old crack sudah Pak. Sudah ya ini sudah. Menurut saya sudah gagal. Para bariku. Ya gagal perot. Ya sudah lah. Sudah hand up saya angkat tangan. Menmilan ya gagak enggak pariku saya. Dulu formally. Sekarang ya sudahlah. Perot ya sudah. Disyukuri karena masih sehat. Masih bisa bersama jenengan. Di masjid ini. Di saat yang lain. Wa annal masajid lillah. Coba Pak. Tegas ini. Sungguhnya masjid itu lillah. Bagi Allah. Bagaimana? Tegas sudah. Secara tekstual jelas. Sesungguhnya masjid lillah. Untuk Allah. Jadi kita masuk untuk bangunan yang itu untuk Allah. Jadi pakaiannya dong. Ya seperti ini sudah gagal lah. Dia jangan bagus. Kenapa jaket style kona ya sudah. Pak menurut saya bagus sudah. Ya relatif lah Pak. Ya. Tapi jangan sampai kalah dengan kita untuk ke pesta ini. Ke pesta saya burung alak, burung meleh. Batiknya batik yang masa kini. Parfumnya selarang. Masjid bau. Wah ini tak cocok ini. Mula apak saya ke masjid ini. Saya sudah kata. Mula bapak apak itu saya aku ke masjid. Di sini tidak ada. Ada yakin saya. Di luar ya, non jauh di sana Pak. Kaos oblong kadang-kadang. Kaosnya lah putih. Bukan putih. Putih. Lain ya putih. Putih. Putih itu mangkala. Kok tak nyaman itu. Yang besar kayak teluntel. Mana indahnya nih. Innallah jamil. Yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Suka kepada yang indah. Jadi Bapak jangan mengkritik saya kalau saya berpakaian ala anak muda. Ya kayak arek sweet 7 years iki paroyate. Bu, jangan disalahkan saya. Menurunkan umur dalam ke sweet 7 years. Apa salah saya? Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Siah dari belakang kayak belasan tahun. Never mind. Betul apa-apa. Doesn't matter. Gak apa-apa lah. Karena yang menentukan usia dalam benda di bawah 82. Ya turun sekondek lah. Tapi cucu saya Pak yang menyediakan baju. Seperti itu baju saya. Apa cucu saya. Ayangku yang memiliki cucu. Yang memiliki masalah cek saran. Ya oke lah. Tidak apa-apa. Nah, jadi berpakaian itu Pak. Mutlak. Khudzu perintah Pak. Pakaianmu itu pakailah yang bagus. Relatif. Indah kulli masjid. Setiap kamu sholat di rumah, meskipun tidak ada orang, bapaknya ya begini. Meskipun tidak ada orang, ya yang oke dong. Kalau ke pesta batiknya yang masa kini, si bagus, sepatunya mengkilat, ke masjid sandalnya hampir copot. Payah betul ini. Ke masjid benserombon. Tidak bisa. Minimal yang standar. Minimal standar Pak. Syukur kalau yang baru beli, pakailah. Ada tempo hari siapa lupa. Pak, saya kalau beli baju baru, pasti saya pakai dulu ke masjid Pak. Sebelum pakai kalian, sepakai. Ya betul tuh. Betul. Karena ini ayatnya. Khudzu zinatakum inda kulli. Pakailah pakaianmu yang bagus dikala kamu sholat. Di rumah ambil saja yang bagus. Mula apok cangkui. Mula laju sudah harus dilempar ke, ya sudah, pakailah yang setil lah. Sekedar baru setil Pak. Setil kita tidak hanya di saat orang, tidak untuk dia orang, untuk dia Allah. Karena itu dikala salat merasa dia Allah. Bagaimana Bapak akan memakai pakaian kancing nyata yang kue, meskipun di rumah. Tak bisa karena merasa dia Allah. Kalau sudah merasa dia Allah, sudah Pak.
segalanya. Dikala salat merasa dia Allah. Dikala di luar masjid, turun masjid merasa dia Allah. Alright, bagus. Alright. Jadi kalau saya sudah terkondisi dimanapun kita berada, merasa diri Allah, sudah. Pakaian akan tetap rapi. Karena dikala sendiri, Allah yang kedua. Dikala berdua, Allah yang ketiga. Dikala bertiga dengan siapapun, istri, saya, anak, Allah yang keempat. Kita berlima, Allah yang keenam. Bagaimana? Selalu mereka. Jadi kalau ada orang Islam itu lancang tangannya merubah kwitansi, di saat itu dia merasa tidak bersama Allah. Bukan lagi beriman. Tidak mencuri orang mencuri dikala dia beriman, kecuali dia tidak beriman dikala mencuri. Orang beriman tidak akan merubah kwitansi di saat dia merasa bersama Allah. Dikala dia merubah kwitansi, tak problema ya vitamin 0, dia sudah tidak bersama Allah lagi. Tidak beriman lagi. Lepas imannya. Tidak akan mencuri seorang pencuri. Dikala dia mencuri, melainkan dia beriman. Tidak akan berzina seorang perzina. Dikala dia beriman, melainkan dia sudah tidak beriman. Kalau berzina. Di saat berzina, tidak beriman lagi. Dikala merubah kwitansi, tidak beriman lagi. Dijamin orang beriman. Tapi lihat di medsos orang muslim dicaci maki terus, Pak. Si korupsi banyak orang muslim. Sekarang orang muslim, ya Allah, hancur lebur namanya. Ditantang, Pak. Ayo, saya tantang orang muslim. Saya pernah dengar. Ayo, debat dengan saya. Karena orang muslim tidak siap dengan agamanya. Tidak belajar agama. Sikat dengan mereka yang sudah siap debat dengan kita. Jadi kalau jadi yang rajin begini, betul sudah. Saudara kita yang kurang menghadiri pengajian, ya mudah-mudahan lah. Ya, kalau mereka hadir ke pengajian, yang menyalahkan mereka. Mungkin pengajiannya kurang oke. Tampilannya mungkin. Yang menyalahkan mereka. Kita kaum dai jangan menyalahkan mereka, Pak. Kenapa mereka tidak naik ke masjid? Mungkin yang kita tawarkan itu. Ya connect dengan saudara mereka. Anak buah dengan bahasa muda. Dengan bahasa pengajian, buru. Ya apalah lagi. Jadi kita harus kreasi. Ini dakwah kita apa? Kita akan melakukan apa? Kepada siapa? Nah, anak muda. Kemasannya anak muda. Tampil kembali muda. Tapi yang oke. Anak muda yang sudah siap. Di panggung. Kalau belum siap jangan. Ojo. Sekarang siap semua mereka, Pak. Nantang. Mari kita debat dengan kaum muslim. Aduh. Ada yang mengatakan begini. Saya dulu di luar muslim. Setelah muslim. Dia di dalam. Bisa-bisa mau keluar lagi. Ya Rabbi. Jadi sebelum Islam. Dia tertarik dengan Islam. Mulai masuk ke Islam. Lihat kondisi muslim. Dan kutu-kutu memetu meneng aku. Ya Allah. Salah kita, Pak. Salah kita. Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditembok. Disekat oleh ulah orang muslim sendiri. Yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi malah kita ini kemanapun kita ada. Kita bawa bendera Islam. Bawa nama Islam. Dimanapun. Di tempat kita bekerja. Di tempat kita dinas. Di tempat kita eks bersama masyarakat. Kita bawa bendera Islam. Kembali para sekalian. Marilah bersama-sama. Wa annal masjidillah. Sungguhnya masjid itu. Untuk Allah. Fala tad'u. Jangan kalian menyembah Allah ahadan. Jangan menyembah apapun selain Allah. Di sini tempat zikrullah. Tempat mengagungkan Allah. Untuk mengenai ibadah. Jangan bersuara keras di masjid. Bapak masjid tolong suaranya jangan keras. Ada orang sholat. Ada orang baca Quran. Masuk sudah. Cepis. Zikir wis. Sholat sudah. Baca Quran sudah. Jangan ke yang lain. Guyan Pak bukan jalan. Ojo ngecepes. Di dekatnya orang baca Quran ngecepes. Ya mengganggu orang baca Quran. Salah. Berubah makna. Dosa itu. Tapi yang ngomong rame dekat orang baca Quran itu berdosa. Jika kita orang baca Quran jangan keras bicaranya. Di dalam masjid ada orang sholat. Baca Quran pun jangan keras. Jangan baca Quran. Ada orang sholat. Pelankan suara. Jadi banterno.
Salah. Orang baca Quran, kita dekat dengan bersuara jangan keras. Kita baca Quran, orang sholat jangan keras. Coba dengar sendiri. Mengganggu orang sholat. Sampai ke sana. Inilah masjid. Jadi kalau ada orang sholat, kita jangan bersuara keras. Pernah Pak Umar bin Khattab itu masuk masjid, ada orang bercakap-cakap keras. Diambilkan kerikil kecil, dilempar. Biar noleh ke khalifah. Dipanggil. Datang. Dari mana Anda? Dari Taif. Dari orang Taif. Jauh Pak, 60 km dari Mekah. Dari mana Anda? Maksudnya, ini masjid ojo ribut. Ngomong keras-keras. Pelan. Dari Taif. Andai kata kamu bukan orang Taif, saya pukul kamu. Coba. Kerasnya khalifah. Itu masjid. Jadi baca Quran, kalau ada orang sholat, pelan. Kalau ada orang baca Quran, dia ngomong pelan. Masjid. Zikrullah. Perbanyak ibadah di masjid. I'tikaf. Jangan lupa. Bapak setiap masuk masjid, jangan lupa. Niatkan i'tikaf. Setiap masuk, niat sudah i'tikaf. Sekarang hanya 1 jam di masjid. Jangan lupa. Niat penting. Ya, i'tikaf. Karena Allah. Sudah. Berapa banyak ya. Amal-amal di masjid yang insya Allah diridhai Allah. Masa masjid niat sudah i'tikaf. Sekalipun cuma anak salat wajib boleh, tapi kan sudah niat i'tikaf. Jadi jangan lupa niat masuk masjid semata ibadah. Jadi sekali lagi, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah yang pantas, yang standar. Dan kalau sudah masjid, tertibnya. Untuk apa? Zikrullah. Zikrullah. Untuk salat, untuk ibadah. Semua macam ibadah. Di sini tempatnya. Mudah-mudahan seberapa yang sampaikan menggugah saya untuk boleh paham makna masjid. Tempat sujud, tempat sholat, tempat takarrub kepada Allah. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ada kata-kata yang kurang pas, ya. Dan terakhir semoga Allah mengampuni saya kalau ada yang keliru. Subhanakallahumma Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.